石。絶対絶命。セラフィム総攻撃。 Sebelum itu subscribe channel ini supaya Mimin lebih semangat, dan yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Di episode sebelumnya, Bonnie menemukan rasa sakit dari kekuatan Kuma dan Vegapunk melarang Bonnie untuk menyentuhnya. Scene beralih ke masa lalu, ketika Kuma dan Vegapunk bertemu. Beberapa ilmuwan di West Blue berkata manusia kehilangan 21 gram saat berada di ambang kematian. Artinya itu adalah berat jiwa mereka. Ini sangat menarik bagi Vegapunk dan jiwa itu benar adanya. Kuma tak paham apa yang disebutkan Vegapunk, bukankah itu mirip dengan kekuatan Kuma? Kekuatannya bisa mengeluarkan rasa sakit yang tak berwujud milik orang lain dan memindahkannya ke orang lain dengan mengirim sinyal listrik dari saraf tepi tanpa kabel. Bagaimana dengan gambaran mental? Kenangan juga merupakan sinyal yang berasal dari sel saraf. Vegapunk sangat ingin dan tertarik mengetahui berapa ukuran dan besarnya. Kembali ke Labopes, Vegapunk melarang Bonnie untuk menyentuhnya karena itu adalah rasa sakit yang cukup membunuh seseorang. Tapi itu salah, Bonnie mengetahui kekuatan ayahnya. Ini bukan rasa sakit, ini adalah ingatan Kuma. Dulu Vegapunk meminta Kuma untuk mengeluarkan ingatannya untuk memajukan sains. Ia memaksa dan berjanji hanya Vegapunk yang bisa melihatnya. Meskipun awalnya menolak, sepertinya Kuma mengabulkan permintaan Vegapunk untuk mengeluarkan ingatannya. Di luar Zoro sedang bertarung dengan Kaku. Pertarungan mereka masih berlangsung sengit dan saling serang. By the way, bagaimana cara menangkap Vegapunk? Jika mengetahui sesuatu, Stussy diminta mengatakannya sekarang. Lucci terlihat mencurigai Stussy, sepertinya ia mengetahui sesuatu tentang Pulau Egghead. Nami terkaget ada Rob Lucci, ini karena ada kesalahan sistem Frontier Dome. Lilith ingin membereskannya, tapi Shaka melarang. Bahkan Vegapunk si jenius tak bisa memprediksi hal ini, apa boleh buat lawannya adalah si V-Zero. Jinbe jadi punya firasat buruk. Untung ada Zoro dan Brook yang menjaga kapal, ini menjadi 3 lawan 2. Mungkin mereka takkan kalah tergantung cara bertarungnya. Tetapi semua serapim tiba-tiba mendarat di Labopes menjadikan 7 lawan 2 dan semua musuhnya tangguh. Lucci merasa aneh padahal tidak ada yang memerintahkan serapim mengikuti mereka ke Labopes. Sial sekali, si V-Zero memanggil serapim saat Frontier Dome mati. Tapi menurut Shaka, si V-Zero tak menginginkan itu. Serapim memiliki kemampuan pengambilan keputusan terbatas yang tergantung pada keadaan. Mereka menduga sistem pertahanannya akan segera pulih, mungkin si V-Zero juga tak menduga ini dan mereka bisa kehilangan keseimbangan. Karena peringkat kewenangan Vegapunk lebih tinggi dari mereka, Serapim akan jadi kekuatan di Labopes untuk melawan si V-Zero. Kuma ayahnya Bonnie yang kehilangan akalnya terus memanjat dinding Redland menuju Marijoa, ia ditembaki angkatan laut hingga terjatuh. Ia pun bangkit dan menyerang angkatan laut. Ini bukan rasa sakit, Bonnie sangat mengetahui kekuatan ayahnya. Bukankah ini adalah ingatan ayahnya? Karena Vegapunk memiliki wewenang lebih tinggi daripada si V-Zero, maka Serapim bisa diperintah. Edison akan mencoba memberikan perintah pada Serapim, Lilith juga ikut bersama Edison. Keadaan sedang gawat, meskipun ada Zoro dan Brook, tapi mereka berdua takkan bisa menghadapi semua musuh sekaligus. Franky akan ikut membantu mereka, sedangkan Usopp lebih memilih di Labopes saja, mana mungkin Usopp berani melawan si V-Zero. Padahal kita sudah dekat dengan One Piece, tapi Marimo justru gugur dalam tugas. Harusnya Sanji juga membantu bukannya membayangkan Zoro tewas. Ia pun pergi membantu karena diperintah Nami. Meskipun Sanji tidak suka tapi ini demi Nami, Franky dan Sanji pun pergi segera membantu Zoro. Kaku berubah menjadi jerapah dan ingin membalaskan kekalahannya dulu, Zoro meminta Brook menjaga kapal, biar Zoro yang menghadapinya sendiri. Kaku menyerang Zoro dengan menggeliat, Zoro sudah terbiasa menghadapi makhluk menggeliat di negeri Wano saat melawan Kaido.
さんざ戦ってきた。 Sebelum Vegapunk keluar, Lukchi memerintahkan Serapim menghancurkan labnya. Semua Serapim menyerang, ini gawat jika dibiarkan labnya bisa musnah. Cepatlah Lilith, Edison. Labopes diserang habis-habisan oleh Serapim, mereka seperti sedang berpesta. Tiba-tiba Stussy menggigit leher Kaku secara diam-diam. Apa yang dilakukannya? Ia hanya membuat Kaku tertidur. Ternyata Stussy adalah cloning pertama yang berhasil dibuat oleh Vegapunk. Dia adalah replika mantan anggota bajak laut Rocks, Nona Buckingham, Stussy. Lukchi menyerang Stussy tapi tubuhnya menembus Lukchi dan langsung ada di belakangnya. Stussy menggunakan batu laut berbentuk lipstik agar Lukchi tak berkutik, lalu mencupang lehernya. 海楼石。